Ya, revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah diketok palu oleh parlemen ternyata menyisakan drama lanjutan. Adalah ketentuan pasal 9A yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU adalah menyusun dan menetapkan peraturan KPU serta pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan parlemen dan juga pemerintah dalam rapat dengan pendapat yang keputusannya mengikat. Hal ini merangsang KPU untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Apa sebenarnya yang menjadi titik pangkal masalah dari undang-undang ini? Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Bapak Lukman Edy, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Mas Lukman, terima kasih sudah datang. Kemudian ada Bang Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilihan Indonesia, Komite Pemilih Indonesia. Terima kasih Bang Jerry, dan juga sudah bergabung bersama kami lewat sambungan satelit. Ada pelaksana tugas Ketua KPU yang baru, Bang Hadar Nafis Gumai. Selamat malam, Bang Hadar. Selamat malam. Ya, saya akan ke Bang Hadar Gumai dulu nih. Apa yang sebenarnya kalau kita bicara mengenai langkah KPU untuk menguji materi Undang-Undang Pilkada yang baru ke MK, apa yang sebenarnya menjadi masalah dan apa ya kekhawatiran dari KPU sehingga KPU memprotes atau menguji materi undang-undang ini? Saya kira karena adanya pasal 9 huruf A di dalam Undang-Undang Perubahan yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini. Karena di dalam pasal tersebut di mana mengatur wewenang KPU, bahwa KPU itu membuat peraturan petunjuk teknis setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat yang hasilnya atau keputusannya bersifat mengikat. Nah, kata mengikat ini belum ada di dalam undang-undang sebelumnya. Nah, kata mengikat ini akan sangat berpotensi membuat kami tidak bisa mengambil sikap, mengambil tindakan, membuat keputusan khususnya tentang peraturan atau PKPU dan petunjuk teknis, mengambil kebijakan ya terkait hal tersebut secara mandiri. Ya. Nah, padahal di Undang-Undang Dasar hasil amandemen 1945 kita, KPU itu adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ya. Jadi betul-betul kata mandiri itu ada di dalam konstitusi kita untuk menjamin bahwa sebagai penyelenggara pemilu ya kami haruslah tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Oke. Jadi Anda khususnya di dalam mengambil sikap kebijakan. Jadi Anda berpretensi bahwa DPR nantinya dengan peraturan atau undang-undang yang baru ini akan kurang lebih ini cawe-cawe nih Bang Hadar. Apa yang kemudian melandasi peraturan KPU ke depannya gitu? Takut intervensi sebenarnya? Ya, saya tentu tidak bisa memastikan bahwa itu pasti akan kami dipaksakan begitu. Tetapi potensi untuk terjadinya perbedaan pandangan itu sangat mungkin terjadi. Kita sama-sama DPR, pemerintah dan KPU sendiri sesuai dengan undang-undang. Ya. Tetapi ada perbedaan di dalam menentukan hal tertentu di dalam pelaksanaannya. Nah, kalau kemudian keputusan konsultasi itu mengikat, sementara kami tidak setuju dan kami tetap sebetulnya tidak melanggar undang-undang, berarti kan kami akan dipaksa atau menjadi terpaksa di dalam mengambil keputusan itu. Nah, dalam mengambil kebijakan tersebut, membuat peraturan dan petunjuk teknisnya. Nah, artinya kami itu menjadi tidak mandiri. Nah, padahal kami harus pastikan betul tidak ada interest-interest yang sifatnya politik, apalagi dari sebagian dari fraksi tertentu di DPR misalnya, yang akibatnya nanti peraturan yang kami itu tidak bersifat netral, akan merugikan pihak tertentu misalnya. Padahal tugas kami adalah memastikan, menjamin pemilu berlangsung secara demokratis dan adil. Baik.
Bang Hadar nih kalau kita melihat KPU ketakutan misalnya nanti ke depannya dengan undang-undang yang baru ini tidak mandiri lagi. Berarti ada pengalaman-pengalaman yang agak kurang mengenakan sebenarnya dengan konsultasi dengan DPR beberapa tahun terakhir misalnya, sehingga ada upaya untuk membuat KPU dalam membuat peraturan atau dalam rapat dengan pendapat tidak mandiri. Ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Kemudian akhirnya KPU merasa bahwa harus kita uji materi karena memang ada gejala untuk membuat KPU tidak mandiri nih selama bertahun-tahun terakhir ini misalnya. Ya, pengalaman itu ada walaupun tidak banyak ya, tapi itu terasa. Jadi misalnya saja ada komentar, percuma kita konsultasi, toh KPU-nya nggak dengarkan misalnya. Kemudian ada beberapa kasus yang terkait dengan beberapa partai politik yang punya konflik kepentingan, di mana kami untuk mengatur bagaimana pencalonan mereka misalnya. Nah, kami punya pandangan A, tetapi kemudian DPR punya pandangan B, yang kami lihat juga bervariasi sebetulnya diambil keputusannya. Nah, itu terasa sekali kami agak didesakkan untuk mensetujui gagasan tersebut. Oke. Nah, jadi ada ya, walaupun tidak banyak sekali gitu. Dan tidak selalu mungkin. Nah, ini yang sebetulnya harusnya kami hindari ya, dan inilah yang seharusnya tidak terjadi, sehingga kami sebagai penyelenggara masih terbuka ruang untuk mengambil kebijakan keputusan sendiri. Ya. Walaupun tetap harus sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Baik. Sebelum ke Mas Lukman Edi, saya ke Bang Jerry dulu. Bang Jerry, ini kalau kita tadi sudah keresahan hati para komisioner KPU. Suzonnya apa sih Bang? Kemudian kalau melihat kecurigaan, kekhawatiran sehingga KPU melakukan uji materi terhadap undang-undang ini. Ya, saya kira mestinya ke Mas Lukman Edi dulu. Nanti nih. terakhir dia akan jawab keluhan semua. Karena yang perlu kita tahu juga kenapa sebetulnya pasal ini diperkuat ya, 9A itu diperkuat. Karena dulu saja dengan tidak ada kata mengikat itu sudah mengkhawatirkan. Kan kita sudah berkomentar tentang itu. Ini berpotensi untuk intervensi terhadap proses yang sedang berjalan. Dan yang paling penting adalah regulasi KPU ya. Jadi dan kita tahu kan begini, DPR itu diisi oleh partai-partai dan partai-partai ini adalah pemain utama dalam pemilu kita gitu ya, atau pilkada-pilkada yang akan berjalan karena ini undang-undang pilkada. Jadi orang-orang partai yang ada di DPR itu bisa dijadikan alat oleh partai untuk mengatur-ngatur KPU dengan pasal ini, gitu. Apalagi dengan tambahan kata mengikat gitu ya. Jadi saya kira ini ini pelanggaran terhadap prinsip yang sebetulnya juga diatur dalam undang-undang itu. Gitu kan di bagian-bagian awal itu prinsip penyelenggara itu adalah tadi Pak Hadar sudah mengemukakan ya, yang paling penting adalah kemandirian dan profesionalitas ya. Nah, jadi sebenarnya undang-undang ini agak cacat karena bertentangan dengan undang-undang. Saya kira ini agak, makanya logikanya ini agak tidak masuk menurut saya ya, karena di depan diatur asas penyelenggaraan pemilu itu sendiri yang juga mengikat penyelenggara pemilu ya, KPU, tapi di bagian pasal 9A ini justru ditambahkan satu ayat yang sebetulnya menurut saya bertentangan dengan prinsip yang diatur di bagian awal ya. Menurut Anda jadi kenapa tidak saja pelanggaran undang-undang, karena undang-undang itu mengatur soal kemandirian itu. Kalau menurut Anda kenapa kemudian, sebelum saya konfirmasi ke Mas Lukman, menurut Anda apa sih kemudian yang membuat parlemen kemudian niat sekali gitu memperkuat pasal 9A ini sehingga harus digolkan dan akhirnya toh diuji materi lagi oleh? Itu yang sebetulnya agak membuat kita bertanya-tanya. Karena bagi kalau kami yang ngikutin kan gini, ini kan revisi dari Undang-Undang Pilkada yang diberlakukan tahun 2005 untuk 2015 Pilkada tahun 2015. Ya. Dan sejauh yang kami lihat gitu ya, yang kami alami, pasal 9A ini tidak bermasalah. Kok itu malah yang direvisi oleh DPR gitu kan gitu. Ini kan tidak bermasalah. Mungkin dalam koordinasi antara KPU dan DPR itu, khususnya Komisi 2, mungkin ada masalah. Tadi Pak Hadar mengungkapkan
ada banyak usul-usul yang kemudian dikemukakan oleh DPR yang katakanlah seolah-olah tidak diakomodir oleh KPU. Saya kira memang tidak semua usul DPR itu bisa diakomodir oleh KPU, apalagi kalau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu itu Nah, kalau dengan kalau undang-undang yang baru ini usul-usul dari parlemen dalam RPP harus di betul ini yang berbahaya. Oke. Dengan pasal 9A yang baru ini kan KPU harus terpaksa mengikuti gitu ya hasil konsultasi dengan DPR, meskipun hasil konsultasi itu belum tentu sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Itu yang kita khawatirkan gitu. Bisa juga aneh-aneh juga kali usul-usul yang ya, dan saya kira kita punya banyak pengalaman tentang itu ya, betapa banyak usul DPR itu yang sebetulnya nggak terlalu cocok dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu ya, dalam pemilu yang lalu dan dalam pilkada-pilkada yang kemarin berlangsung gitu. Mas Lukman, makanya ini harus dijelaskan kenapa kok bisa ada pasal ini. Kita akan dengan sangat baik mendengarkan Mas Lukman usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Tadi kita sudah mendengarkan keresahan dari KPU. Tadi suzonnya Bang Jerry juga sudah dikeluarkan dengan baik dan runut sekali. Saya akan kasih kesempatan parlemen nih, Mas Lukman. Anda menjawab gimana nih? Kalau yang pertama tadi KPU katanya peraturan ini membuat KPU tidak mandiri, ada konflik kepentingan, kemudian logikanya nggak masuk karena suka banyak usul-usul yang tidak masuk akal. Jawaban Anda? Jadi tidak ada lembaga negara di dalam Undang-Undang Dasar yang 100% mandiri, itu tidak ada. Ya semua ada batasannya. Jadi kita menganut ketatanegaraan, kemandirian atau independensi yang tidak tak terbatas, enggak. Tidak ada lembaga negara yang kemudian mempunyai kewenangan tanpa batas, itu tidak ada. Nah, itu yang disebut sebagai check and balances itu. Ya. Bahkan seorang presiden sendiri sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ada batasnya. Dalam soal-soal tertentu harus konsultasi kepada DPR, harus minta persetujuan DPR. Itu yang diatur dalam ketatanegaraan kita. Itu dulu ya. Yang kedua, kenapa sebabnya muncul pasal ini? Ya, ini pasal memang untuk menjaga original intentnya, ya, sehingga apa yang dimaksud asbabun nuzulnya pasal itu, ya, sebuah pasal atau sebuah perkara, apa yang filosofisnya seperti apa, itu kan yang tahu pembuat undang-undang. Nah, pembuat undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah. Oleh sebab itu, pasal 9A ini sebenarnya tripartit, Pak. KPU juga dilibatkan, Bang, dalam proses. Enggak, KPU itu KPU itu hanya memberikan masukan. Ya, ketika membuat undang-undang ini, KPU, Bawaslu, itu sama, LSM juga kita panggil. Praktisi perguruan tinggi kita keliling Indonesia ke Unhas, ke UGM kita untuk tanya pada kampus-kampus seperti apa maunya kampus-kampus, ya. Tetapi sebagai pembuat undang-undang yang tahu tentang filosofisnya, asbabun nuzulnya, munculnya pasal-pasal di dalam undang-undang pilkada ini ya pemerintah dan DPR. Asbabun nuzulnya apa nih, maksudnya? Nah, tunggu dulu. Ini kan semuanya ini. Bukan pasal 9A saja, tapi juga semuanya. Nah, pasal 9A ini menyangkut tripartit, ya. Apa itu? Di situ ada KPU, di situ ada pemerintah, dan di situ ada Komisi 2 atas nama DPR dalam rapat dengar pendapat, ya. Sehingga rapat dengar pendapat itu, Pak, diputuskan kalau tiga partit ini setuju. Jadi KPU juga akan didengarkan. Kalau nggak setuju nggak akan keluar tuh barang. Keluar keputusan. Keputusan itu keputusan bersama. Bukan keputusan DPR saja yang lantas wajib diikutin oleh KPU, enggak. Ya, tapi rapat tiga pihak yang dalam rapat itu diputuskan. Keputusan itu pasti kita tanya. Misalnya saya memimpin rapat. KPU gimana? Setuju nggak? KPU nggak setuju, apa solusinya? Apa alternatifnya? Pemerintah gimana? Pemerintah nggak setuju ya nggak bisa, Pak. Gitu, nggak bisa lantas Komisi 2 membuat keputusan sendiri harus ditaati oleh KPU, nggak bisa. Itu memang ada dua usulan waktu itu draftnya. Satu draft menyatakan usulan DPR harus disepakati, ya, mengikat oleh KPU. Ini adalah jalan tengah. Ya, rapat dengar pendapat bersama dengan pemerintah
DPR dan KPU. Jika tidak ada itu mengikat. Hasil rapatnya yang mengikat, jika Pak. tidak ada kompromi dan tidak ada jalan tengah, Nggak ada atau hasil kesimpulan. dan nggak boleh keluarin peraturan berarti. Nggak boleh keluar dari peraturan. Nah, gitu. Ini dalam rangka untuk menjaga original intentnya. Oke. Nah, sekarang asbabun nuzulnya muncul pasal ini. Ini memang ada perkaranya. Ya, perkaranya itu bukan KPU. Perkaranya itu justru di Pilkada 2015 menyangkut ada partai yang terzalimi, ya. Praktis Partai Golkar dan Partai P3 itu 2015 terzalimi, tidak ikut pilkada. Kalaupun bisa ikut pilkada, ada tanda tangan 2 ketua umum, jadi kan ini agak aneh. Nah, oleh sebab itu, atas dasar kejadian pada tahun 2015 ini, kemudian kita buatlah norma, yang normanya itu untuk menjaga originalnya itu tadi. Apa hubungannya Mas Lukman dualisme partai kemudian dengan penguatan pasal 9A? Ini konteks hubungannya Ya, waktu apa? itu Komisi 2 sudah menyampaikan. Ini loh saran-saran Komisi 2 berdasarkan kepada Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Undang-Undang Pemilu, ya. Terutama Undang-Undang Partai Politik. Ya. Karena konflik partai itu kan ada penyelesaiannya Undang-Undang Partai Politik. Nah, kemudian KPU punya punya pemahaman sendiri tentang pasal itu, berbeda dengan pemahaman yang ada di Komisi 2. Tetapi karena pada saat itu tidak ada keharusan hasil rapat itu atau usulan dari DPR itu harus ditaati oleh KPU, akhirnya KPU ya jalan sendiri dengan persepsinya. Faktanya tidak ditaati waktu itu hasil RDP dengan hasil Faktanya tidak ditaati. Oke. Ya, dan faktanya kita juga nggak protes. Iya. Ya silakan, memang itu kewenangan KPU. Balasnya lewat Karena tidak ada undang-undang payungnya gitu. kami untuk menyatakan misalnya menolak PKPU, nggak ada payungnya, gitu. Nah, oleh sebab itu ini ditata supaya original intentnya terjaga oleh pembuat undang-undang, parlemen dan pemerintah, ya. Pembuat undang-undang ini parlemen dan pemerintah, bukan parlemen saja. Jadi nggak bisa tertuduh hanya parlemen. Ya, ini kesepakatan dengan pemerintah. Oke. Nah, oleh sebab itu rapat itu penting, Pak. Rapat kok RDP itu menjadi penting nanti, sehingga nanti pendapat DPR bisa pemerintah tidak setuju. Oke. Pemerintah bisa, wah ini bukan maksud dari undang-undang ini, bisa. Pemerintah bisa ngomong gitu. Jadi ini nggak sejahat yang dibayangkan Nggak akan sejahat yang- intervensi, nggak tidak membuat ada, KPU. nggak Ini hanya ada. ketakutan yang berlebihan menurut Anda Ketakutan atau yang gimana? berlebihan dan sedikit agak lebay. Saya akan ke Pak Hadar Gumai. Pak Hadar, ini Anda bagaimana menanggapinya nih? Katanya ketakutan yang berlebihan, agak lebay, dan ini tripartit tidak hanya parlemen dong. Anda jangan curiga sama parlemen saja, curiga juga sama pemerintah, karena ini kan keputusan tripartit. Jawaban Anda gimana Pak Hadar? Ya, saya kira saya menghargai apapun pendapat Mas Lukman ya. Ya. Mau lebay, yang curiga berlebihan, tidak ada masalah buat kami. Tetapi contoh yang diberikan itu contoh yang sifatnya sangat umum saja ya. Padahal ada situasi-situasi yang mungkin sangat politis ya, yang kemudian harus bisa ada hasil. Tadi dikatakan tiga-tiganya harus sepakat, harus setuju. Kalau tidak bisa, itu ya PKPU tidak bisa ditetapkan, dan itu sangat berpotensi menghambat penyelenggaraan pemilu itu sendiri kalau tidak ada penetapan PKPU-nya, karena waktu sangat terbatas. Nah, itu satu hal ya. Nah, kemudian saya kira kalau kita hanya melihat bahwa ini adalah hasil dari pemerintah dan DPR, sebagai hasil iya. Tetapi kalau lihat perjalanan proses daripada undang-undang perubahan ini dibahas, pasal ini tidak ada di dalam draft yang diajukan oleh pemerintah. Jadi ini berkembang di dalam pembahasan pemerintah bersama DPR kita. Jadi ini berkembang kemudian, dan pasal ini juga tidak juga ditanyakan atau diminta inputnya dari kami. Jadi kami baru tahu setelah ini ditetapkan. Dan akhirnya mendapatkan naskah yang sudah ditetapkan hari ini, pasal itu masih ada. Nah, jadi ini kami punya tugas untuk melaksanakan pemilu yang demokratis, yang adil ya. Baik. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata peraturannya itu diwarnai dengan hal-hal yang sebetulnya tidak netral. Nah, kami berusaha, tetapi kami dipaksa dengan satu putusan yang kami tidak setuju sebetulnya, misalnya begitu ya. Bahwa nanti tidak akan terjadi seperti itu, alhamdulillah ya.
Tetapi kan kita tidak bisa tahu persis perjalanan politik ke depan dan konstruksi di parlemen itu terhadap isu-isu akan seperti apa. Oke, kalau mengenai isu bagaimana KPU ini tidak mandiri 100%, maksudnya tidak ada yang boleh berjalan sendiri tanpa ada konsultasi, tanpa ada pertimbangan dari parlemen ataupun pemerintah. Ini poin ini gimana, Pak Hadar? Bahwa KPU memang tidak mandiri 100% sebenarnya. Tidak ada masalah. Tidak ada yang mandiri 100%. Dari segi keuangan tidak ada yang mandiri dari kami. Tetapi seharusnya penyelenggara pemilu yang memang punya azas penyelenggaraan maupun azas penyelenggaranya yang independen, dan itu terjemahannya adalah mandiri, yaitu harus diciptakan. Nah, dalam hal apa dia mandirinya? Dalam hal mengambil kebijakan, di dalam mengambil keputusan. Tentu kami tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi kami juga akan berpatokan dengan undang-undang. Baik. Tentu kami juga akan berpatokan dengan azas-azas yang sudah juga ditentukan. Tetapi kalau ada perbedaan, sama-sama tidak melanggar, tetapi kami yakini ini yang akan menciptakan suatu kenetralan, maka kami akan pilih itu. Tapi kalau bagaimana kalau itu tidak disetujui oleh DPR kita? Nah, disinilah yang mungkin terjadi, akhirnya kami di dalam mengambil kebijakan itu tidak mandiri. Oke. Nah, Pak Hadar, terciptanya pemilu yang demokratis. menurut Anda selama ini apa sih yang membuat KPU ini kan asbabun nuzulnya kalau kata Pak Lukman Edi tadi kan ada usulan atau konsultasi DPR yang kemudian tidak diakomodasi oleh KPU sehingga meskipun DPR ngomong berbusa-busa tapi tetap saja KPU jalan dengan persepsi dan prinsipnya sendiri. Salah satunya mengenai dualisme partai politik yang terjadi beberapa waktu terakhir. Apa sih yang kemudian selama ini mungkin ini hanya satu sisi saja, hanya satu faktor mengenai dualisme partai. Tapi apa yang kemudian membuat KPU selama ini tidak banyak mengakomodasi konsultasi atau keinginan atau suara dari parlemen untuk diejawantahkan dalam peraturan KPU? Hampir nggak ada. Hampir nggak ada ya Pak? Hampir nggak ada. Saya kira kasusnya sebetulnya tidak banyak ya. Selama ini bagus-bagus. Ya, jadi misalnya kasus tadi mengenai pengurus yang mana atau partai politik yang punya pengurus ganda itu bagaimana pencalonannya. Waktu itu perbedaannya adalah di dalam rapat konsultasi kami disimpulkan bahwa yang mendaftar itu adalah pengurus yang diputuskan oleh pengadilan terakhir, bukan putusan pengadilan terakhir. Nah, kami tidak bersependapat demikian karena kita harus juga menghormati adanya putusan pengadilan yang membekukan atau meminta menunda putusan tersebut. Nah, sementara kami tidak bisa melarang partai politik tidak ikut pemilu atau pilkada, karena adalah haknya partai politik untuk bisa. Nah, oleh karena itu menunggu ada putusan final dari satu proses pengadilan, maka kedua-duanya lah boleh mendaftar sepanjang yang dicalonkan adalah satu nama pasangan calon. Nah, itu jalan keluarnya yang dipandang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh DPR. Nah, itu satu contoh. Contoh yang kedua, pernah di pilkada atau di pemilu 2014 bahwa sudah diatur di undang-undang pemilunya pencalonan itu sekurang-kurangnya harus 30% perempuan di setiap daerah pemilihan. Nah, kami mengusulkan di dalam aturan kalau tidak terpenuhi maka partai politik di dapil tersebut tidak boleh ikut pemilu. Pada saat itu juga DPR tidak setuju mengenai ini. Tapi kami berpandangan, loh apa gunanya kita membuat batasan, tetapi kemudian kita tidak memberikan sanksi. Nah, padahal tujuannya memang sangat bagus. Ini mendorong partai politik untuk betul-betul memperhatikan pencalonan perempuan. Kira-kira begitu ya. Baik Pak Hadar. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu ada, tapi tidak banyak ya. Baik, saya ke Bang Jerry. Bang Jerry, kalau tadi kita melihat ini kan sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Lukman bagaimana asbabun nuzulnya kemudian kenapa DPR akhirnya bold pasal 9A ini. Tapi kan tadi sudah dijawab juga oleh Bang Hadar bahwa memang sebenarnya banyak yang permintaan aneh-aneh dari DPR kalau kata Pak Hadar tadi. Salah satunya misalnya 30% perempuan yang minta diakomodasi lebih kecil. Apakah menurut Anda ini sebenarnya dengan membold peraturan 9A ini atau pasal 9A ini secara tidak langsung menutupi kelemahan partai politik dalam
misalnya bisa bersaing atau berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Tapi dijawabnya lebih asik abis jeda berikut ini. Gitu ya. Terima kasih. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Argumentasi sudah dibuka ke depan di atas meja ini, kita sudah bisa terang benderang nih, masyarakat sudah bisa melihat, oh ini toh persepsi KPU, ini persepsi DPR. Anda melihatnya seperti apa tadi dengan jawaban-jawaban? Iya, saya kira gini, saya mau tadi kan Mas Lukman mengatakan tidak ada lembaga yang betul-betul independen, betul gitu ya. Tapi saya kira kita juga harus sepakat bahwa penyelenggara pemilu itu dalam hal-hal yang agak sedikit teknis itu tidak boleh diintervensi gitu. Nah, peraturan norma ini bisa melanggar hal itu ya. Jadi dia bisa mengintervensi hal-hal yang agak teknis sedang dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilu itu butuh kepastian hukum sebetulnya. Nah, pasal ini menciptakan ketidakpastian hukum. Karena apa? Karena kalau tidak ada kesepakatan di antara ketiga ini, itu agak sulit juga bagi KPU kalau kita bayangkan ya, untuk melaksanakan sesuatu. Kita bisa bayangkan kalau ada sebuah peraturan turunan dari undang-undang ini yang harus dibuat oleh KPU, lalu tidak ada kesepakatan di antara ketiga tripartit tadi gitu. Saya kira KPU tidak punya kekuatan untuk mensahkan. Tidak ada legitimasi yang percaya diri. Tidak ada legitimasi kan. Jadi menurut saya itu berbahaya ya. Dia bisa menghambat tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada yang semestinya. Menghambat tuh Bang Jerry kalau menurut Anda? Kalau sebuah jika tidak ada titik temu nih, kan politik lama sekali. Revisi undang-undang pilkada saja telah molor, jadi akhirnya menghambat. Itu yang saya bayangkan. Kalau ada sesuatu yang harus dikeluarkan oleh KPU, tidak bisa disetujui oleh tiga ini, dia nggak bisa keluar, sudah pasti tahapan akan terhambat gitu. Gitu. Nah yang ketiga, saya kira contoh yang dikemukakan Mas Lukman itu nggak begitu tepat dengan undang-undang ini gitu. Karena apa? Khususnya dengan pasal ini. Karena dia bisa diatur dengan pasal lain atau bisa diatur dengan undang-undang lain. Gitu. Jadi konflik partai ini semestinya tidak boleh berpengaruh terhadap pemilu. Karena pemilu ini bukan hanya partai-partai yang berkonflik ini yang ikut. Rakyat juga ikut gitu loh. Jadi yang punya hak untuk ikut pemilu adalah rakyat juga gitu. Jadi kalau partai berkonflik, rakyat yang harus gitu loh. Jadi ada faktor lain gitu menurut saya ya. Kalau alasannya itu semestinya konflik partai ini diatur di undang-undang partai politik, revisilah undang-undang partai politik sehingga dia bisa memberi kepastian partai itu ikut pemilu dengan percaya diri dan tidak ada masalah. Gitu. Jadi kalau kata Mas Lukman tadi yang ketakutan KPU sebenarnya partai politik yang ketakutan. Saya kira makanya perlu ada sebetulnya kan begini loh. Alasan yang dikemukakan menurut saya memperlihatkan memang rumit ini kalau diberi kewenangan masuk sampai ke hal-hal yang agak teknis gitu. Pemilu kita bisa terancam karena kepentingan-kepentingan yang berbeda di DPR gitu ya. Karena DPR ini kan banyak sekali kepentingannya ya, dan saya kira omongan anggota DPR di media itu bisa berpengaruh juga terhadap bagaimana KPU mengambil keputusan ya. Belum tentu diikuti memang gitu, tapi ada pengaruhnya itu dengan apa yang akan diputuskan oleh KPU gitu ya. Meskipun KPU bisa apalagi kalau ada kata mengikatnya ini gitu. Yang diomong di media aja oleh KPU itu harus dirapatkan betul supaya dia bisa mengambil keputusan yang bisa memperlancar semua proses gitu ya. Apalagi kalau diputuskan dihasilkan dikatakan dalam rapat gitu ya. Ini menurut saya masukan ya. Jadi ada sesuatu, ada dampak yang mungkin saja nggak pernah dipikirkan. Saya kira alasannya sih kita bisa pahami ya gitu. Tapi dampak dari itu karena di DPR-nya sendiri kan kita nggak bisa jamin gitu ya. Tingkat abusingnya menurut Anda akan bisa sangat besar nggak? Menurut saya sangat besar. Yang dikhawatirkan oleh KPU dan teman-teman seperti kami sebetulnya di situ. Karena menggunakan kata mengikat gitu. Saya tadi mengemukakan tidak pakai kata mengikat aja, sebetulnya kita sudah khawatir sejak awal. Sudah ada abuse ya? Iya, karena dia bisa intervensi hal-hal yang berkaitan dengan
hal-hal teks, dan itu contoh dari Pak Hadar tadi kita bisa lihat sebetulnya. Oke, sebelum Mas Lukman menjawab tadi keresahan lagi, saya akan ke Pak Hadar dulu yang sebentar lagi akan meninggalkan Ini kita. Mas Budi resah terus. Nggak apa-apa, kita biar jawab keresahan. Pak Hadar, ini kalau tadi kan sedikit sudah dijawab sebenarnya oleh Mas Lukman Edi, bahwa sebenarnya jika tidak ketemu antara tripartit ini, antara KPU, pemerintah dan juga parlemen, toh KPU bisa kok kalau misalnya nggak ketemu jalan tengah, KPU bisa terus jalan sendiri dengan persepsi dan juga keyakinannya. Ini kan sudah menjadi suatu yang nggak masalah lagi gitu, Pak Hadar. Ya baik, mudah-mudahan demikian. Tetapi apakah kita bisa pastikan bahwa ya sudah, kalau tidak ada kesepakatan silakan, kita tidak ada hasil silakan tetapkan. Bagaimana kalau nanti di dalam sidang konsultasi tersebut, kalau gitu jangan ditetapkan dulu PKPU-nya. Kita lanjutkan sidang kita di minggu depan, 2 minggu Nanti kemudian. berkepanjangan sidangnya kan? Itu kan akan bisa terjadi ya. Oke. Jadi kita tidak, tapi mudah-mudahan kalau memang Mas Lukman Edi mengatakan demikian, mudah-mudahan itu. Kalau memang demikian, toh seharusnya juga bisa dimasukkan di dalam undang-undang kan? Baik. Bahwa kalau tidak terjadi dalam kesepakatan, maka KPU dapat menetapkan PKPU-nya misalnya. Dan tidak ada juga di dalam undang-undang. Baik. Nah, jadi mudah-mudahan tidak akan terjadi ke depan perbedaan-perbedaan itu, tetapi kami hanya ingin memastikan, jadi ruang untuk terjadinya intervensi itu menjadi kecil, sehingga kami tetap berpatokan pada undang-undang dan bisa mengambil kebijakan secara mandiri. Pak Hadar, yang terakhir dari saya, langkah hukumnya kemudian apa yang akan Anda lakukan ini untuk menutup perbincangan kita dari KPU sendiri, langkah ke depan ini seperti apa nih Pak? Ya singkat saja. Ya, seperti sudah kami sampaikan bahwa kami akan mengajukan judicial review. Jadi menguji materi undang-undang ini, khususnya pasal 9 butir A ke Mahkamah Konstitusi. Apakah atau kami perkirakan ini bertentangan dengan konstitusi. Nah, jadi Mas Lukman mohon izin ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan ajukan. Saat ini kami sedang merapikan draft materi atau naskah judicial review-nya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kita akan bisa memprosesnya di Mahkamah Konstitusi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Hadar Gomay atas perbincangannya di CNN Indonesia Prime News. Mas Lukman, monggo. Sama-sama. Ya, jadi soal misalnya KPU menetapkan siapa KPUD, mandiri tidak ada intervensi. Ya, silakan siapa yang mau ditunjuk oleh KPU sebagai KPUD, nggak ada intervensi. KPU menetapkan calon terpilih, nggak ada kita intervensi. Ya, mandiri sekali. Selama ini nggak pernah tuh ya? Iya, nggak ada. Siapa yang terpilih, nggak, DPR atau pemerintah tidak pernah mau intervensi. Menghambat penyelenggaraan pemilu? Menghambat penyelenggaraan pemilu juga tidak pernah kita. Jangan pikir kita punya pretensi untuk menghambat. Kita ini justru mendorong supaya pilkada serentak ini bisa sukses. Ya, bukan nggak ada kita. Kita juga jadwal-jadwal itu kita perhatikan benar itu. Ya, kira-kira tahapan-tahapannya mulai tanggal berapa kita jaga itu sehingga tidak mengganggu tahapan-tahapan. Selama ini buktinya tidak pernah ada parlemen atau pemerintah menghambat pelaksanaan pemilu maupun pemilu kada. Tidak ada itu ya? Tidak ada itu. Kalau misalnya ini, kemudian Mas Lukman, kenapa sebabnya peraturan ini harus ada konsultasi? Ya. Membikin peraturan teknis itu kan ada payungnya. Payungnya undang-undang. Ya, nggak bisa KPU bikin peraturan teknis lantas seenaknya, nggak bisa. Harus berdasarkan undang-undang karena memang secara prinsipil peraturan teknis itu adalah turunan dari undang-undang. Oke. Dengan siapa KPU bertanya soal makna di dalam pasal demi pasal di dalam undang-undang? Ya dengan pembuat undang-undang. Konsultasi tadi ya, konsultasi makanya. tadi. Iya, Jadi kalau forum konsultasi itu tidak diciptakan, tidak dibuat, tidak ada, maka dengan siapa KPU ini bertanya original intent pasal demi pasal di dalam undang-undang pilkada? Oke. Kalau misalnya tadi Anda katakan jika tidak ketemu dalam forum tripartit, KPU bisa jalan sendiri. Silakan DPR semua janji nggak akan yang tidak diputuskan oleh rapat konsultasi jalankan. Jadi punya Gitu loh. legitimasi ya Mas? Punya dari DPR legitimasi. ya? Nggak ngoyo-ngoyo Jadi lagi di tengah-tengah untuk jalan, apa cawe-cawe. negara ini secara konstitusional membuat forum-forum rapat di DPR Baik. kalau kemudian hasil rapat itu tidak Ya, diimplementasikan. singkat 1 Gitu menit loh. dari Anda untuk menutup. Iya, saya kira ya 1 menit ini jadi rumit juga saya.
Iya. Kan gini, kalau memang yang tadi diceritakan Mas Lukman itu ya memang semestinya begitu, tidak boleh ada intervensi. Dan itu kan terjadi karena undang-undangnya masih seperti itu gitu. Jadi sebetulnya ruang untuk melakukan ruang untuk melakukan kontrol lah dalam tanda petik ya terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU, apakah itu selaras atau sejalan dengan undang-undang, itu sudah ada dengan pasal 9 tanpa perlu ada kata mengikat. Sebenarnya ruang itu sudah ada, Mas gitu. Jadi saya melihat ada sebenarnya dalam konteks ini kita tidak perlu pakai kata mengikat. Oke. Gitu loh. Siap. Supaya karena dengan mengikat ini justru Baik. ruang yang tadi ada itu akan menjadi semakin membuat KPU itu terintervensi. Karena itu tadi ya. Memang tidak ada niat DPR untuk itu, tapi kan Tapi itu DPR hanya untuk itu peraturan banyak teknis loh. ya. Itu untuk PKPU peraturan-peraturan hanya teknis. soal penyusunan PKPU. Tidak untuk peraturan-peraturan. Tidak untuk yang lain. Oke. Tidak untuk Tapi surat-surat di situ- keputusan KPU Baik, tidak. Di situ ada loh peraturan teknisnya. itu Ini dia. kan tidak Selain hanya peraturan KPU yang ada sangat peraturan teknis, peraturan kita juga mengharuskan durasi dialog ini sudah habis. Terima kasih Bapak-Bapak, mudah-mudahan kita berharap Terima kasih Mas Budi, terima kasih. ini kemudian publik bisa memahami, tadi sudah diungkapkan, jadi tidak ada kecurigaan, no hard feeling lah satu sama lain, sehingga Pasti, semua bisa dibuka, pasti. semua bisa dibuka publik, sehingga publik bisa menangkap apa Kita sih inginkan kemudian yang maksudnya. terbaik bagi bangsa ini ya. Mudah-mudahan Karena itu dalam pilkada bisa serentak tahun lancar. depan bisa lahir pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, yang bisa berguna dan juga Jadi berbuat pilkada baik untuk serentak 2017 ini harus menjamin sukses secara prosedural, Mudah-mudahan. tapi kualitas juga baik. Ya, Nah itu secara terima kasih, substansial juga mudah-mudahan itu niat baik kita semua. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangan Terima di CNN kasih Mas Indonesia. Budi ya.